Assalamualaikum, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini kami akan melihat cuplikan video dari Bapak Aing, dan mudah-mudahan dalam video ini banyak poin-poin yang kita ambil, poin-poinnya buat saudara-saudaraku di mana dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan yang sakit dan penyakitnya, yang punya hajat di mustajab pengajarnya, jangan lama-lama, kita akan lihat cuplikan berikut ini. Bye. Besar, sahabat-sahabat saya, para dokter dan seluruh sivitas akademika. Sebenarnya problem perundungan, problem nepotisme, problem korupsi itu bukan barang baru. Itu sudah barang lama. Perbedaannya adalah dulu nggak ada yang ngomong, dulu nggak ada yang speak up. Hari ini apa yang tidak viral? Jalan rusak, Pak Dedi, jalan rusak Pak Dedi. Di rumah sakit, pasien tidak dilayani, bertengkar antara dokter jaga dengan keluarga pasien. Ini juga harus jangan pemikiran kita. Keluarga pasien pengen dirawat, dokter jaga kalau dirawat nggak ada yang bayar. Karena boleh dirawat menurut BPJS kalau suhu badannya 40 derajat. Kan ini problem yang harus diselesaikan. Ujungnya dari seluruh rangkaian siapa sih? Dokter korban. Pemerintah telat bayar ke rumah sakit, dokter yang korban. Nah, karena dokter menjadi korban, jadi dokter tuh apa yang menjadi kesulitan zaman ini sih? Jadi dokter, apalagi dokter spesialis, mahal. Kenapa mahal? Kita harus mengakui bahwa terjadi pergeseran nilai dalam dunia kedokteran kita. Beda dengan zaman dulu. Zaman serba pengabdian, Teh Seli, zaman dulu. Zaman serba pengabdian. Kalau zaman sekarang, zaman segala perhitungan. Semua dihitung berdasarkan profesionalisme. Karena semua dihitung berdasarkan profesionalisme, ya bagi kita gubernur gampang ngomong ke dokter, tingkatkan profesionalisme yang ikhlas, karena kita honornya udah gede. Tepuk tangan dong. Kalau orang yang punya jabatan DPR, gubernur, ngomong apapun yang enak, mobilnya sudah ada, kemana-mana ada honornya, ajudan punya, seluruh perintahnya dilaksanakan. Dokter mau ngadu ke siapa kalau jasa layanannya telat? Nah, untuk itu apa sih yang perlu diperlukan oleh kita untuk menyelesaikan masalah ini adalah, Pak Menkes, menurut saya dunia kedokteran harus mulai dari awal, dari rekrutmen calon dokter. Dulu namanya calon dokter terbaik biologinya di sekolahnya. Fisikanya hebat, kimianya hebat, matematikanya hebat. Walaupun keluarga tidak mampu, masuk universitas negeri bisa selesai dengan baik. Itu zaman dulu. Sekarang pinter aja nggak cukup kalau orang tuanya tidak punya kemampuan ekonomi yang cukup. Bodoh dikit boleh hari ini asal punya duit. So, tepuk tangan dah bener saya. Saya tuh banyak anak-anak teman saya yang masuk ke dokteran, banyak. Aduh, alhamdulillah anak saya udah masuk ke dokteran. Cekurang teh asarada oon tuh budak teh. Itu loh Pak. Kan ini fakta loh, ini fakta. Nah, berangkat dari fakta ini, maka kita masuk ke sebuah materialisme dunia kesehatan. Kalau materialisme dunia kesehatan masuk, maka pikiran kita untuk mensehatkan masyarakat akan jauh panggang dari api. Kenapa? Karena dunia kesehatan adalah dunia bisnis. Karena dunia kesehatan, dunia bisnis, maka berpikir kita setiap hari dalam penyelesaian di bidang kesehatan pasti berpikirnya adalah obat, alat-alat kesehatan, teknologi di bidang kesehatan, dan semuanya mahal. Sedangkan pola hidup masyarakat kita oleh kita dibikin menjadi tidak sehat. Saya boleh ngomong,
apakah ada larangan dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada anak-anak kita yang sebelum pergi ke sekolah dia tiap hari minum air kemudian bergula dan dijual di warung-warung secara terbuka? Apakah kita respect mendorong sekolah untuk anak-anak di lingkungan sekolahnya memeriksa makanan yang ada di sekolahnya, di halaman sekolahnya, jajanan yang dia konsumsi dibawa ke lab sekolah, kemudian dikonsultasikan dengan dokter ahli sehingga bisa dihitung apa dampak yang ditimbulkan dari problematika makanan yang salah dimakan oleh anak-anak kita dalam kepentingan kesehatan jangka panjang anak-anak kita. Saya sudah berkali-kali ngomong, halal dan haram kaidah kita itu selalu terbatas pada babi haram, daging anjing haram, daging ular haram. Terus saja di situ berkutatnya. Kapan kita mengatakan bahwa konsumsi gula yang berlebihan itu haram, konsumsi lemak yang berlebihan itu haram, kemudian zat pewarna yang berlebihan itu haram, dan kemudian berbagai makanan yang disajikan sebagai bahan pakan untuk domba, untuk sapi, untuk ayam, untuk ikan, itu dikatakan mana yang haram, mana yang tidak haram, sehingga problematika akut penyakit yang seluruh silih berganti dalam setiap waktu tidak akan bisa terselesaikan oleh dunia kedokteran menurut saya, karena dunia kedokteran berposisi sebagai bengkel atau sebagai hilir dari sebuah dunia kesehatan. Padahal menurut saya dunia kedokteran adalah hulu dari dunia kesehatan. Kalau dunia kedokteran hulu dari dunia kesehatan, maka seluruh pembangunan yang dilakukan di Jawa Barat harus mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Bangunan ini sehat atau tidak, jarak sepiteng sehat atau tidak, transportasi udara kita sehat atau tidak, transportasi darat sehat atau tidak, problematika ini selesai. Indonesia itu selalu ribut di hilir, tidak pernah menyelesaikan masalah di hulu. Padahal problemnya adalah di hulu. Nah, untuk itu pada hari ini saya menyampaikan sebuah pesan bahwa sudah semestinya pemerintah kalau ingin melahirkan dokter yang profesional dan mengabdi pada negara, jangan biarkan dokter-dokter yang mengikuti kuliah S2 atau spesialis mengalami derita yang panjang dalam hidupnya. Pertama, dia berhenti praktek untuk mengikuti kuliah. Yang kedua, menghabiskan ongkos untuk ikut kuliah. Yang ketiga, menghabiskan biaya yang sangat tinggi untuk ikut kuliah. Hanya orang-orang yang keluarganya kaya saja yang bisa mengikuti program ini. Ini untuk itu kenapa tidak ada kemajuan sebuah bangsa tanpa mengeluarkan dana untuk kepentingan pendidikan. Dan saya sampaikan, Bu Dinas Kesehatan tolong dicatat, di APBD 2026 saya akan mengkuliahkan spesialis seluruh dokter-dokter umum yang mengabdi dengan baik di rumah sakit pemerintah di seluruh provinsi Jawa Barat. Dengan satu perjanjian, setelah lulus harus mengabdi di tempat asalnya. Perjanjiannya di situ, dan kemudian kalau melanggar ada denda yang harus dibayar. Nah, ini yang harus dilakukan. Kenapa? Kalau tidak, kita tidak akan melahirkan dokter-dokter pengabdi, dokter-dokter ikhlas. Kita tidak akan melahirkan itu. Dan itu menurut saya tidak mahal, biaya itu tidak mahal. Dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan lahir kelas menengah baru dalam dunia kedokteran yang berasal dari keluarga biasa tetapi punya nilai akademis. Dan saya ingatkan, Bu, saya juga sudah dapat 10 nama untuk diberi biaya pendidikan sampai selesai di Fakultas Kedokteran Unpad. Saya sudah ada nama-namanya, nanti dimasukkan anggaran, kita bantu. Dengan cara inilah kita akan merubah manusia, merubah masa depan. Nuhun-nuhun kalau dibikin perjanjian, dokter yang ikut spesialis itu kayak di Belanda, itu dia bersedia untuk nanti menyekolahkan lagi generasi barunya oleh dia. Nah, ini yang harus dibangun. Yang berikutnya adalah, jadi dokter harus dipersiapkan secara dini. Bukan hanya ketika masuk fakultas kedokteran, menurut saya. Jadi dokter harus disiapkan ketika dia masuk kelas 1 SMA. Maka saya akan melakukan penjaringan terhadap calon dokter di Jawa Barat, di SMA-SMA di seluruh provinsi Jawa Barat. Nanti saya buat seleksi, dari kelas 1 SMA kami akan mempersiapkan calon dokter. Sehingga pendidikannya sudah dibangun sejak awal. Pendidikan dedikasinya, pendidikan moralnya, kemudian etikanya,
Kemudian pendidikan kebangsaannya, ini penting. Karena bagi saya dokter harus memiliki nilai-nilai kebangsaan yang tinggi. Kenapa? Orang-orang pinter itu harus hati-hati dalam mendampingi dan mengarahkannya. Kalau orang pinter menginjak pada jalan yang benar, maka kepinterannya akan memiliki makna bagi kesejahteraan manusia. Tapi kalau orang pinter salah dalam mengasuhnya, maka dia akan menjadi bencana. Karena orang pinter itu selalu punya dua mata pedang. Makanya orang Sunda meletakkan pinter itu hanya pada kalimat yang keempat dalam pendidikan Pancawaluya. Cager, bager, bener, pinter, baru singer. Jadi pinter bukan yang pertama. Jadi akhirnya keberhasilan seseorang, keberhasilan dokter atau siapapun pada akhirnya bukan pada kepandaiannya, tetapi pada keuletannya. Dan pada akhirnya pengobatan itu akhirnya menuju arah sugesti. Apa itu arah sugesti? Kalau orang sudah meyakini bahwa si A ini punya kemampuan untuk mengobati, maka seringkali orang itu melahirkan antrian pasien yang panjang. Saya ingat betul, saya tinggal di desa dulu. Ternyata waktu itu ada mantri, namanya Mantri Dodi. Itu pasiennya setiap hari mencapai 300 orang padahal mantri. Itu zaman dulu bisa lulusan SD saja bisa ngobatin. Bawa obat puskesmas, kemudian disuntik, sembuh. Nah penyakit sekarang tidak bisa oleh mantri, tidak bisa oleh perawat. Penyakit sekarang mungkin sudah naik penyakitnya karena rata-rata kuliah penyakitnya. Jadi harus oleh dokter spesialis sekarang tuh. Jadi penyakitnya gripnya sudah naik. Ya, jadi penyakit sudah naik kualitasnya, maka dokternya harus naik kualitasnya. Selamat saya ucapkan terima kasih bagi semuanya. Semoga hari ini hari mencerahkan. Semoga ke depan tak ada lagi bully, tak ada lagi pemerasan bagi mereka yang sedang mengikuti pendidikan spesialis. Tak ada lagi sikap-sikap arogansi premanisme yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Kenapa? Karena dunia kedokteran adalah dunia kemerdekaan, bukan dunia penindasan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Awalnya sih gini, kita perkenalkan dulu atas nama saya Om selaku Kepala Sekanekes, suku Baduy, Kecamatan Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Ini salah satunya secara kronologinya awalnya Sirepan itu kemungkinan jalan kaki sejenis apa sih jualan keliling daerah Jakarta itu. Nah terus tiba-tiba saya dengar informasi juga Sirepan itu kalau nggak salah tanggal 1 hari Sabtu itu seketikanya saya dengar informasi ada juga yang namanya warga Baduy dalam alamat kampung Cikesik atas nama Repan itu kena musibah, kena begal, ada yang pembacokan kalau nggak salah secara olah TKP kejadian secara kejadian di lokasi itu kalau nggak salah Rawasari wilayah Polsek Cempaka Putih. Nah itulah seketikanya saya dapat informasi ada orang Baduy yang kena begal, kena bacokan, saya langsung meluncur ke Jakarta. Nah, kami juga meluncur ke Jakarta hari Sabtu itu didampingi dengan babin di kami juga, masanya kan di kami juga ada juga babinya juga dari Polsek Ledamar juga. Nah setelah itu kami berangkatlah ke Jakarta didampingi sama babin. Kami juga minta bantuan juga sama Polsek Polsek Tanjung Duren. Nah sama Polsek Tanjung Duren. Nah setelah itu kami ngobrol-ngobrol di sana sambil didampingi dengan babin Tanjung Duren juga sama Pak Nardi itu mendampingi kami juga, bahkan menganterin kami juga ke rumahnya Pak Melo, Johan Melo kalau nggak salah. Masakan menurut keterangan Repan itu katanya awalnya sih gini secara kronologinya. Nah Repan itu seketika jualan keliling di daerah Rawasari wilayah Polsek
Cempaka Putih. Kalau nggak salah jam 3 kurang lebih Repan itu melintasi jalan lintas. Nah tiba-tiba didatangilah kendaraan bermotor 2 orang. Setelah itu tiba-tiba tetap sama senjata tajam. Setelah itu dengan senjata tajam tiba-tiba menjamret. Nah seketikanya Repan melawan, tiba-tiba datang lagi 2 orang bawa sepeda motor. Nah disitulah kemungkinan seketikanya Repan itu ditetap dengan senjata tajam. Setelah ditetap dengan senjata tajam, uangnya diambil, bahkan termasuk madunya juga diambil. Jadi kondisi Repan sekarang masih di rumah sakit atau di mana sekarang? Nah sekarang kondisi Repan itu sekarang alhamdulillah sudah ditangani, kalau nggak salah di LBH. Tadinya sih Repan itu tinggal di rumahnya Pamelo, Mas, kan diamankan sama Pamelo, bahkan ditangani sama Pamelo, dibawa ke medis juga. Nah setelah itu setelah dari tinggal sementara di rumahnya Pamelo, setelah itu menuju ke rumah singgah ke LBH. Sekarang sudah diobati ya. Nah sekarang Repan itu sudah diobati, sudah ditangani, bahkan sudah sekarang sudah di rumah singgah. Benar kemarin sempat ditolak rumah sakit ya. Nah Jaro. itu pas secara kejadiannya kan gini. Repan itu seketikanya mengenang luka jenis pembacokan, mendatangilah pihak rumah sakit. Nah disitulah pihak rumah sakit itu minta Rehan itu ditangani dengan pihak medis, tapi pihak rumah sakit enggak melayani, masalah kan Repan itu tidak punya identitas gitu. Memang selama ini kalau warga Baduy itu kan nggak punya identitas ya. Jadi kalau berobat, kalau di sini gimana? Tetap dilayani di Banten ya? Nah kalau di Banten sih masalahnya kan gini, orang Baduy dalam itu nggak pernah berhubungan dengan medis ke luar wilayah. Masalah kan orang Baduy itu tidak bisa tidak bisa difasilitasi dengan kendaraan, kemana-mana harus jalan kaki. Nah itu kalau misalnya orang Baduy itu ada yang mau berhubungan dengan medis, pasti medisnya datanglah ke perbatasan Baduy, contoh ke luar ke Baduy luar gitu, datang ke Baduy luar dari pihak medisnya, misalkan. Nah si orang Baduy dalamnya itu datanglah ke luar Baduy, misalkan pihak medis juga nggak bisa memasuki ke Baduy dalam gitu. Oh jadi bertemu di sini gitu? Iya. Pihak medisnya? Iya. Oh jadi rutin gitu ya? Iya. Ada setiap hari atau standby? Kalau dadakan emergensi darurat itu gimana jadi? Kalau belum pernah sih ada ada orang Baduy dalam yang seketikanya emergensi belum pernah ada. Belum pernah ada. Jadi kemarin sempat ditolak kan, jadi masyarakat pro dan kontra kan, padahal itu kan orang butuh perawatan tuh kan. Iya, masalahnya pro dan kontra itu kemungkinan kan gini. Seharusnya kan rumah sakit, seharusnya pihak rumah sakit juga jangan nanya identitas dulu. Seharusnya seketikanya ada yang luka ditangani dulu, maka persyaratan bisa nyusul kan gitu. Seharusnya. Adapun misalnya harus sesuai menempuh dengan persyaratan untuk melayani pihak medis, tapi kan persyaratan bisa nyusul. Bahkan kalau Repan itu kapanpun selama tinggal di Baduy dalam kan nggak boleh punya identitas gitu. Makanya itu berbenturan dengan adat. Iya. Oh di adat kita memang nggak ada identitas seperti itu ya? Enggak, kalau misalnya di Baduy dalam itu tidak diperbolehkan punya identitas, tidak diperbolehkan, terkecuali Baduy luar. Gitu. Nah itu memang kebiasaan jual madu itu memang sejak lama itu ya, Jaro? Nah kebiasaan jual madu itu orang Baduy dalam itu maupun Baduy luar itu banyak sih yang suka keliling di Jakarta jualan madu, banyak juga. Tapi kan saya juga baru ini orang Baduy itu seketikanya kelilingan jual madu di Jakarta itu ada yang membegal dan ada yang membacok. Baru pertama terjadi. Itu sejak lama ya orang Baduy jual madu itu? Waduh, kalau misalnya orang Baduy jualan madu di Jakarta mah sudah lama. Turun temurun sudah puluhan tahun. Memang asli dari hutan Baduy ya? Iya, kalau masalah madu mah ya asli dari sekitar hutan, dari lembah-lembah alam, areal Baduy, bahkan ada juga di luar Baduy juga yang termasuk lembah-lembah alam juga gitu. Nah dengan kejadian ini apakah nanti Jaro akan lebih
kumpulin yang biasa jual madu atau kasih arahan atau seperti apa gitu biar nggak Nah, kalau terulang gitu, saya kan gini, masanya kan Repan itu seketikanya misalnya jualan ke Jakarta itu biasanya kan didampingi dengan orang tuanya. Nah, cuman itu cuman sendirian. Sendirian, makanya itu biasanya seketikanya jualan didampingi dengan orang tuanya, cuman itu mah sendirian. Ya kalau bagi saya mah yang apa sih yang jualan di Jakarta itu kan kalau untuk mencari nafkah untuk pribadinya ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuman kan saya juga baru pertama kali ini mendengar orang Baduy seketika jualan keliling itu ada yang membegal, bahkan ada yang membacok juga, bahkan si Repan itu kan di bawah umur juga. 16 tahun ya. 16 tahun. Itu biasanya orang Baduy jualan tuh jalan kaki ya ke Jakarta. Bisa Ya, berhari-hari kalau artinya orang baru Baduy, pulang gitu. Kalau misalnya orang Baduy dalam itu semuanya jalan kaki. Kalau orang Baduy luar itu bisa naik kendaraan. Tapi kalau orang Baduy dalam itu semuanya kan Baduy dalam itu ada 3, Kampung Cibeo, Cikartawana, Cikesik. Itu semuanya jalan kaki, kemana-mana aja jalan kaki, nggak bisa menempuh kendaraan. Makanya mengenai kasus si korban yang namanya Repan itu sulit juga kami ininya, makanya kan tidak bisa dibawa kendaraan juga gitu, harus kemana-mana jalan kaki gitu. Makanya kan orang Baduy dalam gitu. Jadi sampai kapan Repan di Jakarta dan akan bawa pulang ke sini? Menurut keterangan semalam sih kan masanya saya juga kemarin ada acara di Bogor. Nah, seketikanya itu setelah beres acara di Bogor saya langsung meluncur ke Jakarta ke rumahnya yang ditempati sama Repan. Nah, kata medis juga, bahkan kata yang mengurus di situ Ibu Ika itu katanya Repan itu butuh istirahat juga dan butuh penanganan medis juga. Masalahnya kan si luka pembacokan itu belum sembuh, masih masih ada luka-luka yang masih cukup ditangani dengan medis gitu. Ya. Jadi selain luka bacok, apalagi yang dialami tubuh si Repan? Ada memar atau sakit? Memar sih ada, satu sebelah pipi, yang kedua sebelah ini, rusuk ya sebelah badan. Nah, yang ketiga ya tangan. Repan cerita nggak ada ciri-ciri khusus dari pelaku seperti apa, misalnya ada tato atau ada anting atau ada kalau menurut itu sih kurang Repan itu kurang cerita, tapi kalau seketikanya si korban itu Repan apal katanya. Apal. Si korban itu cuman pakai celana panjang, badannya mungil. Kalau menurut saya sih harapan saya juga, bahkan harapan yang namanya harapan warga juga, itu kan seharusnya yang namanya pelaku itu kapanpun harus ditangkap juga, bahkan harus diproses juga sesuai undang-undang yang berlaku. Maksudnya kan seketikanya kasus ini yang paling pastinya berlapis. Satu, maksudnya kan itu seolah-olah termasuk pembegalan, dua pembacokan, tilu si Repan itu dibawa. Harusnya polisi itu bisa gimana pun harus si pelaku itu harus cepat ditangkap, harus cepat diproses. Masalahnya kan itu bisa memicu seketikanya si pelaku itu tidak ditangkap, itu memicu masyarakat Baduy juga yang suka kelilingan, bahkan memicu masyarakat sekitar situ juga yang kronologi kejadian itu. Maksudnya kan kemungkinan kalau misalnya si pelaku ini nggak ditangkap, kata si begal ini, saya juga membacok di daerah situ aman-aman aja, jangan ditangkap. Nah, seharusnya itu sesuai undang-undang yang berlaku. Tidak bisa yang namanya kriminal itu harus ditangani sesuai undang-undang yang berlaku.